Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan pagi ini kita akan sharing, atau aku akan sharing tentang melawan nafsu. Melawan nafsu itu sama juga dengan melawan diri kita sendiri, karena nafsu itu berasal atau datangnya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan diri kita. Jadi melawan nafsu itu sama artinya dengan melawan diri kita sendiri. Nah, apa saja sih nafsu yang harus kita lawan itu? Nah, berikut adalah nafsu yang harus dilawan. Yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, tidur berlebihan. Yang ketiga adalah makan berlebihan. Kemudian, shopping atau berbelanja. Ini buat para ciwi-ciwi ya yang sukanya belanja, shopping ini. Kemudian melalaikan waktu, yang suka lupa waktu, enak-enak ngegame, enak-enak baca webtoon, enak-enak baca Wattpad ya, sampai lupa dengan yang lain. Kemudian ada harta, sering sekali atau waktu yang kita habiskan hanya untuk mencari uang, mengumpulkan uang. Itu nafsu tentang harta. Kemudian nafsu tentang lawan jenis. Nah, nafsu lawan jenis. Nah, bagaimana cara kita untuk menahan nafsu tersebut? Berikut caranya. Cara melawan nafsu. Yang pertama, perbanyaklah ibadah. Karena dengan ibadah, pikiran kita atau konsentrasi kita ya kepada Allah dengan ibadah. Jadi hilanglah atau pikiran-pikiran yang nafsu-nafsu yang tidak baik itu. Kemudian yang kedua, berdoalah, mintalah kepada Allah agar selalu ditunjukkan jalan yang baik, dan jangan sampai kita kalah oleh diri kita sendiri, menawan nafsu dari diri kita sendiri. Yang ketiga adalah meyakini bahwa imbalan dari Allah. Jadi niatkanlah semua yang kita lakukan itu karena Allah. Yang keempat adalah menjaga panca indera. Nah, ini ya, awalnya itu nafsu datang dari panca indera, misalkan mata. Kita lihat sedikit barang yang bagus tuh ya, terus mau beli gitu. Padahal nggak butuh-butuh amat kita, tapi karena barangnya bagus, jadi kita kepingin beli. Yang kelima, jaga pikiran. Jadi mindset pikiran kita itu, settinglah pikiran itu dengan pikiran yang positif. Nah, adalah bersharing tentang berbagi tips tentang cara melawan, atau tips tentang cara melawan beberapa jenis nafsu tadi ya. Yang pertama, ini mengatasi nafsu amarah atau mengatasi amarah. Apa saja tipsnya? Ini tips datang dari Rasulullah. Yang pertama, mengingat Allah atau beristighfar. Ini dia, Rasulullah bersabda, ingatkan akan Allah akan membawa tenang dan kesejukan di hati yang dapat mengurangi emosi kita. Jadi ketika kita mengingat Allah, beristighfar, hati kita itu akan sejuk, akan tenang. Kemudian cara yang kedua adalah berwudu. Nah, ketika kita amarah, setelah beristighfar, kemudian kita berwudu. Mengambil wudu idealnya adalah untuk mendinginkan tubuh dan jiwa dari panasnya amarah. Ketika kita berwudu itu kan, ketika kita amarah itu kan setan-setan atau iblis-iblis sedang mengelilingi kita. Nah, maka kenapa kita diajarkan berwudu? Ketika kita berwudu, maka akan lebih sejuk hati kita, jiwa kita akan lebih sejuk. Kemudian yang ketiga, ubahlah posisi. Pernah dengar ya ketiga cara ini? Ketika kita marah sedang berdiri, maka duduklah. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Seperti itu ya. Ubahlah posisi. Rasulullah mengatakan, jika Anda menjadi marah saat berdiri, maka duduklah, dan jika Anda duduk, maka berbaringlah. Itu tadi ya, tips atau cara mengatasi amarah dari Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah tips agar makan tidak berlebihan. Yang pertama, kenali rasa lapar palsu. Nah, lapar, yang lapar itu perutnya apa matanya? Nah, ini ya dia. Ketika
kan sering kali lihat tuh makanan enak, cantik-cantik, ada ya, cake atau makanan tuh cantik-cantik rasanya menggugah selera, ya kita kepingin dibeli semua. Kalau contohnya misalkan lagi berpuasa ya, kita buka puasa, kita lihat tuh takjil yang banyak banget itu ya, rasanya tuh pengen dibeli semuanya, lapar mata. Ada cake dibeli, ada kolak dibeli, nanti ada gorengan kita beli. Nah itu kenali rasa lapar palsu. Yang lapar itu mata kita atau perut kita yang butuh makan itu. Kemudian yang kedua adalah makan dengan perlahan. Nah ini, jangan makan dengan terburu-buru, karena ketika kita makan terburu-buru, cepet-cepet gitu ya, makanan akan cepet habis dan kita akan merasa nggak kenyang-kenyang kalau makan dengan terburu-buru. Kemudian yang ketiga adalah jangan melewatkan waktu makan. Nah tuh ya, kalau kita melewatkan waktu makan, kita udah lapar nih, jatahnya kita makan itu makan siang misalnya jam 1, tapi kita menunda waktu makan kita gitu. Nah ketika itu kita makan jam 3 atau jam 4, seharusnya kita makan jam 1. Nah di jam 4 itu, di jam 3 itu kita makan, kita akan merasa lebih lapar, jadi kita akan lebih banyak makan porsi makan yang dari yang seharusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah atur stres. Nah atur stres pikiran kita ya, jadi jangan sampai kita stres, kelola stres kita, manajemen stres kita. Karena ada sebagian orang ketika stres itu dia akan banyak makan, banyak ngemil gitu ya. Kemudian atur porsi dan jadwal makan yang rutin. Nah atur porsi makan kita yang seharusnya itu seperti apa, yang secukupnya, jangan berlebihan. Dan jadwal makan, misalkan itu rutin, misalkan makan sarapan pagi kita makan jam 7, makan siang jam 1, terus makan malamnya jam berapa, nah itu harus diatur. Ingat ya, ada sebuah hadis bahwa perut kita itu dibagi menjadi sepertiga untuk makanan dan minuman, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nih, buat ciwi-ciwi yang suka shopping nih, agar tidak berlebihan dalam shopping atau berbelanja. Yang pertama ini caranya adalah tipsnya membuat daftar pengeluaran. Jadi kita tuh buat daftar pengeluaran mungkin 1 bulan atau 1 minggu, kita list tuh apa aja sih yang kita perlukan selama 1 bulan atau 1 minggu, itu di list, kita catat semuanya. Kemudian membuat daftar belanja. Ketika kita mau belanja nih, kita mau ke pasar atau mau ke minimarket atau supermarket tuh, kita list dulu apa aja yang akan kita belanjakan, tulis, bawa daftar itu ke pasar, bawa daftar itu ke minimarket, kemudian langsung ke tujuan. Nah ketika kita mau beli, misalkan mau beli sayur ya, langsung tuh ke tempat sayur, jangan ngelirik sana ngelirik sini ke tempat yang lain dulu. Kemudian bersedekah. Nah ketika kita bersedekah, maka Allah akan menambah ke kita yang lebih ya. Jadi ketika bersedekah kita bisa berbagi dengan orang lain, jadi kita bisa ngeliat, oh itu ya, bisa bersedekah yang lain yang paling lebih membutuhkan dari kita, daripada kita gunakan untuk berbelanja yang tidak penting. Maka sedekahkanlah harta kita atau uang kita atau apa sih yang kita punya, itu sedekahlah. Yang selanjutnya adalah nih, agar tidur tidak berlebihan nih. Yang pertama tipsnya adalah jangan begadang. Nah ini, kalau misalkan kalau kita begadang ya, nanti jadi lemes, jadi ngantuan gitu paginya. Jadi setelah kita begadang, misalkan nonton itu ya, streamingan atau full nonton drakor sampai jam 2 malam sampai jam 1 malam gitu ya, akhirnya kita ngantuk gitu ya, karena begadang itu, apalagi begadangnya untuk nonton gitu ya, film, ngantuk, paginya kita ngantuk. Jadi hari berikutnya kita akan lebih banyak makan waktu untuk tidur, kan jadi lemes terus tuh, ngantuk terus tuh. Jadi kita kayak istilahnya nyarutang tuh, karena kemarin malam nggak tidur gitu, malamnya begadang, jadi hari setelahnya itu tidurnya jadi lama banget. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah pasang alarm. Nah ketika kita tidur tuh pasang alarm, kita pasang tuh jam berapa ya. Jangan terlalu banyak tidur. Dalam kesehatan itu pernah baca kalau tidur itu maksimal, ini maksimal ya, bukan maksimal 6 jam. Jadi pasanglah alarm. Kemudian menerapkan pola tidur sehat. Jadi kita pola tidur sehat diatur tuh, harus tidur jam berapa, bangun jam berapa,
sebelum tidur itu harus ngapain, jangan terlalu banyak nonton film tuh ya sampai malam-malam, jangan gitu. Kemudian jangan makan terlalu banyak nih. Kalau kita makan terlalu banyak tuh ya kayak tadi, jadi kekenyangan. Kalau kita kenyangan akhirnya apa? Kita jadi ngantuk tuh, jadi ngantukan, tidur lagi, banyak tidur ya. Selanjutnya adalah ini dia, agar waktu kita tidak sia-sia. Gimana sih agar kita bisa mengelola waktu kita agar waktu kita tidak sia-sia? Seperti dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan menasihati untuk kesabaran. Tadi ya. Jadi kita tuh jangan jadi orang yang merugi. Waktu kita itu untuk ngapain gitu ya, karena waktu kan nggak akan terulang kembali. Jadi pergunakanlah waktu kita itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, seperti yang ada dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ini dia caranya adalah membuat jadwal. Jadi buatlah jadwal harian atau mingguan atau ya, kamu ngapain aja nih, ini ngapain nih, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Istirahat secukupnya. Jadi kita harus istirahat juga secukupnya, jangan terlalu banyak. Misalkan kita nih banyak tugas atau banyak apa, tugas terus sampai lupa istirahat. Jadi kita kan juga akan nanti malah memicu kesehatan kita ya. Selanjutnya adalah mendahulukan tugas yang mudah. Jadi ketika kita dapat tugas atau dapat sesuatu, kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Misalkan ya ada 5 tugas nih, tuh tingkat pilih dari kelima tugas itu yang paling mudah itu yang mana dulu. Jangan kamu langsung pilih yang susah. Kenapa? Kalau kamu pilih yang susah itu kamu nguplek atau yang susah itu nanti malah yang mudah ini bisa tercapai, jadi tidak bisa tercapai karena kamu nguplek yang susah itu dulu. Kemudian mendahulukan tugas yang terdekat deadline-nya. Nah, mendahulukan tugas yang deadline-nya itu dekat, selain yang mudah juga yang deadline-nya sudah mendekati atau sudah harus dilakukan. Karena itu tadi membuat jadwal itu adalah kuncinya ya, supaya kita tahu mana tugas yang lebih mudah dahulu dikerjakan, mana yang tugas yang harus deadline-nya terlebih dahulu dilakukan. Dan jangan lupa juga istirahat secukupnya, karena kita juga perlu istirahat tubuh kita ya. Jangan sampai karena kita terlalu fokus terhadap itu kita menjadi sakit. Pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan terulang kembali ya. Kemudian ini, harta bukanlah yang utama. Tadinya nafsu terhadap harta. Harta itu bukan yang utama. Ini caranya supaya kita bisa menahan nafsu terhadap harta. Perbanyak bersyukur kepada Allah. Seberapapun yang Allah berikan kepada kita, karena rizki itu sudah ada datangnya dari Allah. Rizki, jodoh kita, kematian kita sudah diatur oleh Allah. Maka berbanyaklah bersyukur. Sudah banyak sekali Allah memberikan rizki kepada kita, jadi kita harus bersyukur ya, seberapapun itu. Kedua, bersedekahlah. Dengan bersedekah kita akan juga kan banyak bersyukur, karena kita akan melihat, oh ternyata di sana banyaknya lebih membutuhkan harta kita ini, karena harta kita ini sebagian adalah untuk orang lain. Agar harta kita menjadi lebih berkah, maka bersedekah. Lihatlah orang yang di bawah kita. Maksudnya adalah ketika kita mengalami kesulitan ini ya, tentang harta, misalkan tentang uang, lihatlah orang di luar sana, lihatlah orang yang lain. Misalkan ya, oh ternyata misalkan orang di Afrika sana ya, banyak sekali mereka kelaparan, mereka kekeringan. Nah, ukurlah dengan diri kita. Di sini kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa belilah istilahnya, walaupun uang nggak seberapa masih bisa beli. Nah gitu ya, masih bisa makan, beli minum. Kemudian cari kualitas bukan kuantitas. Nah, harta ini carilah kualitas dalam harta, bukan kuantitas. Carilah keberkahan dalam harta, bukan jumlah banyaknya ya. Kenapa? Karena jika kita mendapatkan harta yang berkah, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi jika kita mendahulukan kuantitas atau banyaknya harta, bekerja terus sampai lupa waktu sholat, sampai lupa
yang lain sampai lupa memperhatikan riba, halal haramnya harta itu. Nah, itu yang akan membuat tidak berkah dan akan mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian yang terakhir tentang menahan nafsu terhadap lawan jenis. Iya. Gimana caranya? Yang pertama adalah tundukkan pandangan. Nah, ketika melihatnya ada misalnya yang ganteng-ganteng, yang bening-bening, yang cantik-cantik gitu ya, pandangan pertama itu dulu. Selanjutnya kan sudah nggak boleh, jadi tundukkanlah pandangan ketika melihat orang cantik, orang ganteng ya, lawan jenis kita. Misalkan kalau kita ini perempuan yang ganteng, jadi tundukkan pandangan kita, nggak usah terus melotot gitu ya, ngeliatin terus itu bentang-bentang ganteng ya, kayak opa-opa Korea gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkomunikasi seperlunya. Jadi ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, misalkan teman kita ini biasanya, berkomunikasilah seperti apa yang poin apa sih yang akan kita komunikasikan dengan dia, yang seperlunya aja, nggak usah mengatur kesana sini, tanya-tanya nggak penting yang nggak seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah berinteraksi sewajarnya. Interaksi kita sewajarnya, jaga jarak, jangan sampai sama sama laki-laki, kita sebagai perempuan sama laki-laki jual jalil atau apa gitu ya. Berinteraksilah sewajarnya. Kemudian yang keempat, jangan kepo nih, penyakit kepo ini, jangan suka stalking nih sosmed si doi ya. Mentang-mentang lagi kagum nih sama si doi, terus stalking IG, stalking Facebook doi. Nah itu kalau kita sering kayak gitu kan, kita sering lihat tuh profilnya dia lagi buat status apa nih, iya lagi ngapain hari ini. Nah itu dia si stalking, si kepo ini yang bikin susah untuk melawan nafsu. Nah itu akan menimbulkan semakin percikan yang wow gitu ya. Makanya jangan suka kepo. Nah yang selanjutnya adalah hindari berduaan. Jangan suka dua-duaan nih, karena tahu ya kalau berdua-duaan yang ketiga adalah setan ya. Nah itu tadi. Thanks all. Mohon maaf atas segala hilah dan salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.